Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat dari iblis. Yaitu yang pertama adalah congkak. Ya, congkak ini adalah sombong ya. Iblis menjadi sombong dalam hatinya karena keindahannya. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Iblis menjadi sombong dalam hatinya karena keindahannya. Kalau menjadi sombong di saat dia sudah jatuh dalam dosa, itu tidak dipermasalahkan. Bukan tidak dipermasalahkan karena dosa itu tidak bermasalah, bukan. Tetapi memang itu sudah wajar. Orang yang sombong dalam kondisinya sebagai orang berdosa itu wajar ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa ketika iblis masih seorang atau makhluk Allah, ketika dia masih berstatus sebagai malaikat yang suci yang diciptakan oleh Allah, tetapi kemudian muncul keinginan untuk sombong di dalam hatinya. Memang betul dia parasnya begitu indah, begitu cantik. Tetapi apakah dengan paras yang cantik itu kemudian muncul di dalam hatinya keinginan untuk menjadi sombong? Tentu ada sesuatu yang memicu iblis, yang dulunya malaikat itu, memicunya untuk kemudian dia menjadi sombong. Orang kalau berada di dalam kesucian, tidak ada di dalam dirinya itu konsep untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau ada makhluk yang suci, yang diciptakan oleh Allah, kemudian berpikir bahwa dia mau, ingin, berharap untuk mencicipi berbuat dosa, lalu kemudian dia menyadari bahwa dirinya itu cantik dan dia pingin sombong, ini tentu ada yang memicunya sehingga menghancurkan tembok kesucian sehingga bisa dimasuki oleh konsep-konsep jahat. Ketika tembok kesucian itu hancur dan kemudian keinginan-keinginan yang jahat itu masuk ke dalam tubuhnya, maka itulah yang kemudian berproses dan dalam proses itu menghasilkan kesombongan. Dalam hal ini tentu yang harus kita pertanyakan bukan ia ingin menjadi sombong, itu sudah wajar kalau orang berdosa sombong. Tapi bagaimana seorang makhluk yang diciptakan suci kok tiba-tiba di dalam hatinya muncul keinginan untuk berbuat dosa? Segala sesuatu tentu ada penyebabnya. Tentu ada penyebabnya. Ketika kita ingin mengetahui penyebabnya apa, nah itu sudah masuk dalam teologi spekulatif. Karena apa? Ya karena tidak ditulis di dalam Alkitab. Jadi yang harus dipertanyakan, walaupun ini menjadi pertanyaan spekulasi, yaitu bahwa iblis yang tadinya malaikat yang suci, tiba-tiba kemudian ingin melakukan sesuatu di dalam hatinya, yaitu kesombongan karena sadar bahwa dirinya itu indah. Tentu ada pemicu. Ketika kita ingin tahu apa itu pemicunya, itulah yang saya maksudkan, kita sudah masuk dalam ranah teologi spekulasi. Nah, teologi spekulasi banyak ditolak oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada argumentasi teologis yang dipaparkan atau ditulis di dalam Alkitab. Jadi di sini hanya spekulasi-spekulasi manusia di saat berpikir mencari kepuasan dari rasa keingintahuan yang begitu mendalam. Nah, rasa ingin tahunya seperti itu. Apa sebenarnya yang memicu itu? Ada satu jawaban spekulasi yang tidak bisa kita jadikan ini sebagai bahan pembicaraan teologi, tetapi hanya sekedar
omong-omong di warung kopi. Itulah yang saya sebutkan tadi, teologi warung kopi. Filosofinya, kalau di warung kopi itu kan orang duduk-duduk sambil ngopi, ngobrol ngalor ngidul ya. Ngobrol entah kemana. Yang tadinya ngobrol soal tempe, akhirnya bisa bicara presiden, bisa bicara perang nuklir gitu. Nah itulah warung kopi. Jadi teologi warung kopi adalah teologi spekulasi yang membahas tentang hal-hal yang sifatnya spekulasi hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, seperti seseorang ingin tahu segala-galanya yang sedang duduk di warung kopi menikmati secangkir kopi. Nah, tadi saya sudah sempat katakan, saya sudah memberikan sedikit informasi bahwa ternyata iblis itu sudah mengetahui semua konsep tentang dua pohon itu. Apakah konsep itu didapatkan oleh karena iblis itu nguping pada saat Allah memberikan pengajaran tentang dua pohon kepada Adam dan Hawa? Ataukah memang ada konsep seperti pohon pengetahuan baik dan jahat ini di surga? Jadi ada entah apa bentuknya di surga, sesuatu yang seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika sesuatu itu entah dilanggar, dipegang, dilihat, atau diapakanlah, kita tidak tahu. Nah itulah yang kemudian membuat benteng kesucian makhluk-makhluk di surga itu bisa bocor, bisa retak. Dan disitulah kemudian konsep-konsep yang jahat itu bisa masuk dan kemudian meracuni pribadi yang tadinya diciptakan oleh Allah suci. Ditambah dengan Allah memberikan bekal kepada makhluk-makhluk yang diciptakan itu, yaitu free will, ya, kehendak bebas. Akhirnya sesuatu yang tadinya jahat itu berproses seperti virus, ditambah makhluk itu mempunyai kehendak bebas, sadarlah dia bahwa keadaannya cantik, sadarlah dia bahwa ternyata ada konsep ingin lebih tinggi, lebih sombong, dan kemudian dia mencoba untuk melakukannya, jatuh dia di dalam dosa. Yang kedua, ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam surga itu harus ada di dalam pengetahuan Allah, harus ada di dalam izin Allah. Itu berarti bahwa kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan dosa muncul di dalam Alkitab, entah di wilayah mana, di sudut yang paling sudut sekalipun, Allah yang Maha Tahu pasti tahu. Allah yang Maha Tahu pasti tahu. Bukan dalam pengertian Allah membiarkan malaikat jatuh di dalam dosa, bahkan jumlahnya sangat besar, sepertiga dari seluruh jumlah malaikat. Tetapi mungkin ada aturan di mana Allah kemudian membatasi dirinya untuk melakukan tindakan. Nah, kemudian yang berikutnya, segala sesuatu harus ada dalam izin Allah, karena Allah lah yang memerintah, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki pengetahuan di surga, Allah yang Maha Tahu. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi harus ada dalam izin Tuhan. Jadi bisa saja. Nah inilah yang disebut dengan spekulasi. Datanglah Lucifer kepada Tuhan dan memohon kiranya diberikan kesempatan pada dirinya untuk berpikir sesuatu yang jahat. Lalu Tuhan ingatkan, ya, ini spekulasi loh ya, ini spekulasi. Tuhan ingatkan, jangan, kamu bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan, saya pengen merasakan bagaimana sih berpikir jahat itu. Tuhan bilang jangan. Dia paksa Tuhan. Tuhan izinkan. Ketika konsep itu masuk, berantakanlah hidupnya. Akhirnya dia
memberontak, masuk semua konsep jahat, berkembang konsep jahat itu, dan kemudian dia melawan Allah dan Allah membuang mereka dari surga. Tapi ini spekulasi. Nah, spekulasinya didasarkan pada fakta-fakta Alkitab yang berbicara tentang iblis. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan iblis selalu dimintakan izin kepada Allah. Ketika dia mau masuk ke babi-babi, dia izin kepada Allah. Ya, ketika dia ingin menggocoh Ayub, dia juga izin kepada Allah. Ya, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa sekalipun iblis itu musuh Allah, tetapi ada batasan-batasan di mana iblis juga harus memberi laporan kepada Allah, meminta izin kepada Allah untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan Allah, termasuk umat Allah yang sudah menjadi milik Allah. Jadi kita itu tidak akan pernah mungkin diobok-obok iblis kalau iblis tidak minta izin dulu sama Allah. Nggak bisa langsung-langsung gitu, nggak bisa. Iya, karena waktunya juga sudah hampir selesai. Jadi saya masih memberi kesempatan kurang lebih 5 menit untuk satu pertanyaan, dan setelah itu kita akhiri dengan doa.